Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Andri Zakaria Streeker selaku Head of Technical Analysis PT BNI Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Andri, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, alhamdulillah baik ya. Terima kasih Pak Andri sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan terutama di penutupan sesi kedua lagi-lagi mengalami koreksi yang cukup dalam. Level 69 tampaknya makin jauh ditinggalkan dan cukup mepet nampaknya Pak ke 6.800-an. Selama sepekan indeks harga saham gabungan rata-rata lebih cenderung melemah. Bagaimana review Anda Pak Andri, terutama pergerakan indeks harga saham gabungan dalam sepekan terakhir? Ya, dalam sepekan terakhir ini merupakan level terendahnya indeks untuk minggu ini ya. Di 6814 emang support kita emang 6816 dan next targetnya adalah 6740. Kenapa begitu ya? Karena emang kita tidak mengikuti dari tren global saat ini sudah rally ya. Jadi mendapat keuntungan dari sell on rumor and buy and news untuk data inflasi dari Amerika tadi malam. Tapi yang harus kita lihat di sini data tersebut sebenarnya kurang bagus untuk Indonesia karena kemungkinan juga Bank Indonesia juga akan tetap agresif menaikkan suku bunga karena prospek dari penguatan dolar. Ya, kalau sampai The Fed masih menaikkan suku bunga nanti sampai dengan 7 basis point nanti ya di bulan di bulan 2 November nanti, ya setidaknya dolar juga masih strong, ya indeks dolar terhadap global dan juga rupiah juga. Target kita masih 15.500 sampai 16.000 ya untuk target 3 sampai 6 bulan ke depan. Jadi emang ini yang mendorong ke pasar tadi melepas saham-saham blue chip, saham-saham yang sensitif terhadap suku bunga dan juga sensitif terhadap dolar, termasuk juga tadi juga saham-saham yang batu bara dan juga saham perbankan, ya, terutama dalam big cap, gitu Mas David. Secara teknikal, pola apa yang tergambar untuk indeks harga saham gabungan, Pak Andri? Ketika di sesi pertama pada pagi tadi dibuka di zona hijau, kemudian mengalami kenaikan yang cukup signifikan di 69-an, namun level ini ternyata tidak mampu dipertahankan. Mulai dari penutupan sesi pertama hingga penutupan sesi kedua hari ini, lebih cenderung tertekan, Pak. Indeks kita emang tadi naik ya di opening sampai dengan 64 ya, kalau 43 saya lagi. Ya, itu tidak didukung dengan volume. Memang indeks kita sekarang ini berada di 200 hari moving average, jadi harga rata-rata untuk garis rata-rata untuk jangka menengah, jangka panjang. Jadi ini yang mendorong ya, tekanan masih tetap kuat ya, karena juga tadi kenaikannya tidak didukung dengan volume, terutama masih dan juga masih banyak faktor-faktor yang bisa mendorong indeks turun ya. Contohnya dari Goto. Ya, Goto ini kan bobotnya kan cukup besar ya, 10% ke indeks, jadi Goto tertekan tadi mendekati 200 ya mau tidak mau indeks pun juga akhirnya di sesi pertama tadi sempat koreksi, tapi di sesi 2 melihat sekarang dolar lagi berada di atas 15.400 ya mau tidak mau market yang melepas saham-saham yang sensitif terhadap isu inflasi dan juga isu suku bunga ya, karena emang kenapa? Karena emang nanti tugasnya BI nanti selain menaikkan suku bunga untuk membatasi potensi kenaikan inflasi sekarang udah mendekati 6%, tapi juga untuk bisa untuk BI juga berpeluang untuk menaikkan suku bunga untuk menahan laju pelemahan rupiah. Nah ini yang polanya sama seperti ke tahun 2020 ya ketika pandemi COVID. Dan sekarang pun investor asing pun sudah mulai net sell ya, baik 1 minggu maupun 1 bulan. Meskipun 3 sampai year to date masih net buy, tapi laju penguatan dari laju aksi investor asing untuk membeli pun juga terlihat sudah tertahan, dan kemungkinan ya sampai dengan The Fed nanti tanggal 2 November ya tekanan untuk indeks dan juga terhadap rupiah pun juga masih tetap terjadi. Jadi ini yang mendorong indeks kita agak berat untuk closing di atas 200 moving average atau 5 hari moving average-nya di 6950. Itu Mas David. Artinya skenario yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya atau siklus tahunan cukup berat terjadi untuk tahun ini Pak Andri, mengingat dari beberapa risiko dan sentimen global yang sudah Anda sebutkan tadi. Karena biasanya di September, Oktober lebih cenderung tertekan, November dan Desember berpeluang kembali mengalami penguatan. Bagaimana untuk tahun ini Pak? Ya seharusnya sih kalau kita lihat September kan emang secara historis kan emang dalam 20 tahun terakhir emang banyak merahnya ya, lebih dari 60%. Sementara Oktober ini cukup unik karena sekarang ini indeks kita sudah hampir minus 5%. Jauh lebih buruk dibandingkan Wall Street ya, yang cuma minus 3% ya, Dow Jones dan juga Nasdaq. Dan ini yang mendorong juga
indeks kita masih tetap tertekan. Dan juga lihat prospeknya, untuk dari historis sih Oktober ini bagus karena 70% selalu naik dalam 20 tahun terakhir. Tapi kan story-nya beda sekarang ini karena kita juga minggu depan akan mendekati keputusan Bank Sentral Indonesia untuk menaikkan suku bunga. Karena market sekarang sudah diskon, Bank Indonesia akan menaikkan lagi suku bunga menjadi 4,5% di tanggal 20 Oktober. Yang ini yang mungkin kita lihat di sini market kecenderungan sama seperti data inflasi Amerika kemarin, sell on rumor dulu kecenderungan kalau sampai Bank Indonesia memberikan pernyataan tidak terlalu hawkish kebijakannya ke depannya, ya, market akan buyback dan ini juga akan menguntungkan juga untuk indeks. Ya, saya pikir masih bisa ada potensi kenaikan lagi rebound meskipun untuk jangka menengahnya masih belum kondusif ya untuk indeks. Karena untuk nasib indeks sendiri kalau saya lihat baik technical, lihat closing Oktober ini. Kalau closing Oktober ini di bawah 7.000, danger is coming. Ya, karena potensi dari chart monthly-nya dan juga quarterly-nya akan menjadi jet cross. Jadi kemungkinan sell off-nya, kemungkinan indeks kita agak rawan untuk menuju ke gap ke 6740 sampai terendahnya di 6559 terendah di awal tahun ini. Itu Mas David. Rilis kinerja kuartal ketiga Pak Andri yang beberapa waktu ke depan akan mulai keluar begitu, meskipun ada beberapa emiten yang sudah mengeluarkan kinerja mereka di kuartal ketiga di 2022. Apakah kondisi ini akan mampu mengimbangi nanti tidak Pak? Atau memang sentimen global akan lebih mendominasi nantinya? Ya mungkin biasanya yang akan merilis laporan keuangan tiga mungkin untuk Indonesia mungkin di akhir bulan ini atau awal bulan. Kalau Wall Street-nya sih di Amerika sendiri rilis minggu depan. Yang Amerika bisa lebih cepat, misalnya 1 sampai dengan 2 minggu. Yang juga Indonesia kemungkinan yang akan dirilis adalah bank-bank, ya, bank-bank BUMN, misalnya bank-bank besar. Terlihat sekarang ini juga Bank Mandiri masih tetap strong ya, 400 ketingginya tadi hari ini mencapai rekor tinggi lagi di 9650. Jadi artinya demand untuk sektor banking masih bagus. Dilihat dari satu sektor pun juga banking masih tetap diandalkan untuk bisa menahan laju pelemahan indeks. Ya, dan juga karena kan kita tahu banking itu kan bobotnya 30% indeks, jadi 9.900 triliun, lebih dari 3.500 triliun itu dari banking. Kalau banking sekarang sell off, ya kan indeks kita akan koreksi. Jadi untungnya tadi hari ini BCA masih bertahan di atas sebelumnya ya di 8.200 di 300, bisanya menahan indeks meskipun tadi indeks kita lebih sebenarnya kondisinya tertekan oleh saham Gotoh. Yang sama juga tidak begitu jauh bobotnya terhadap indeks. Jadi kalau untuk ke depannya kita lihat ini saham-saham sensitif terhadap suku bunga ini agak rawan ya. Properti, konstruksi, mungkin akan new low lagi dan juga perbankan juga ya, semen nanti juga karena ya, efeknya dari globalnya sendiri kenaikan suku bunga di Amerika juga dan juga inflasi ditambah juga sekarang harga minyak lagi naik lagi ya, target kita masih sekarang 98 ke 105. Itu juga akan membuat pusing juga untuk kebijakan di pemerintah dan juga dari Bank Indonesia. Karena minyak sekarang naik, kemudian juga ya BBM nanti ke depannya bukan bisa naik lagi. Ya. Ada peluang yang meskipun juga sekarang masih tetap bertahan di level sekarang untuk Pertalite dan juga untuk solar. Pak Andri, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan dan juga prospek indeks harga saham gabungan di pekan depan. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.